Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kali ini mau ngobrol santai dengan guru kita, Masya Allah, Masya Allah, yang tabarakallah. lagi ada di Solo ini, jauh-jauh dari Garut datang ke Luar Solo, Masya biasa. Allah, Habib Ali Zainal Abidin bin Alawi Al-Kaf. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Habib Masya ya. Allah, siap Ini nih. di tengah-tengah kesibukan antum, Luar Habib. biasa, Ini Masya Allah. kita ambil waktu sebentar. Habib, ini ngobrol santai aja, Habib. Siap. Dan insya Allah apa yang antum sampaikan nanti bisa jadi inspirasi, Masya Allah. utamanya untuk para santri, dan para dai, dan juga untuk remaja milenial sekarang ini. Yang pertama, Habib, kita mau nanya, antum kan belajar di banyak tempat kan, Habib? Antum kan pernah di Sukabumi ya, di Sukabumi juga pernah di Hadramut dengan para masyayikh, dan antum juga dekat dengan Abuya Syed Ahmad bin Muhammad bin Alawi Masya Al-Maliki. Allah. Dari sekian banyak pengalaman antum, Beb, ketika antum belajar, pengalaman yang paling berkesan itu kapan, Beb? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Jadi, eh, pertama-tama saya bangga bahagia bisa ketemu sama Ibu Muhammad. Insya Allah Insyaallah. saudara saya, kebanggaan saya, dan insya Allah orang yang terus-menerus memberikan inspirasi buat saya di dalam berdakwah juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nahnu nid walaysa dhid. Nid Amin. walaupun Naam, dengan insyaallah. cara Nah, yang berbeda insyaallah. kan, tapi tujuan sama, apalagi kalau caranya sama gitu. Caranya sama. Jadi satu hal yang paling ana yang paling ana pegang dari guru sekaligus paman Abu Al Habib Naufal Al-Kaf, karena paling lama sama beliau, hampir 13 tahun sama beliau. 13 tahun antum di Hampir sana. 13 Masya tahun. Allah. 12 tahun setengah lah. Masya Allah. Belajar sama mengajar di sana. Yang paling pertama adalah jangan banyak-banyak pindah. Kalau tadi dikatakan mungkin orang ngira anak pindah dari sini, pindah dari sini, pindah di sini. Tapi pesan beliau, orang yang mondok pindah-pindah itu buat suksesnya itu sedikit sekali kemungkinan sukses. Ya, jadi karena di setiap pondok dia jadinya perbandingan. Wah, pondok ini peraturannya begini, wah ini pondok ini peraturannya begini. Akhirnya ambil posisi negatifnya saja. Jadi jangan keluar dari satu pondok kecuali gurunya sudah ridho dari pondok tersebut. Masya Allah. Baru berpindah ke tempat yang lain. Iya, itu yang jadi harus jadi motivasi buat teman-teman juga. Jangan sampai keluar kecuali dikeluarin gitu. Tapi secara baik-baik gitu. Maksudnya diizinkan ke Iya. tempat yang lain. Ini kan pengen kayak Imam Bukhari atau Imam siapa katanya 100 guru segala macam. Ya tapi 100 guru sampai betul-betul gurunya itu memandang bahwa ini orang sudah Sudah cukup, bisa sudah layak. sudah layak untuk. Ibaratnya sehebat apapun chefnya, Beb, dapat masakan sudah setengah jadi kan nggak bisa kan? Iya, betul. Wah, Atau suruh betul. jadikan makanan hanya sampai setengah, nanti dilanjutin orang lain kan juga nggak bisa Iya, enak juga. betul. Jadi ngulang baru lagi, Beb. Nah, Ngulang baru lagi. Kita udah capek misalnya guru semuanya, ini guru nggak ada yang salah, semuanya bagus. Pondok-pondok, guru-guru, mursyid, tapi semua memiliki program masing-masing. Jadi kalau ini udah setengah, pindah ke tempat lain, ngulang lagi dari tangga yang baru gitu. Ngulang lagi, akhirnya butuh waktu yang lama. Masya Allah. Pengalaman paling berkesan, Beb, mungkin ketika di Hadramut atau ketika di Sukabumi sendiri. Pengalaman yang anak kira paling penting ya gara-gara berkah dari Darul Habib Sukabumi di Hadramut nggak terlalu berat seperti yang lain. Contohnya ketika di Hadramut sebagian teman-teman menghafalkan beberapa mutun kita sudah hafal. Masya Allah. Jadi banyak waktu kita untuk mengambil faedah dari guru-guru masyayikh dari Syiban. Karena waktunya ngapal itu di Indonesia. Kalau sekarang kan jadi traveling gitu, sebagian orang datang ke sana hanya untuk bukan belajar segala, padahal tempat tersebut banyaknya ulama. Nah, itu yang anak pelajarin juga dari guru-guru, dan ini jarang sekali kita bahas karena cuman di podcast ini aja Yeah. ngobrolin. Ya, jadi kita itu pengalaman karena waktu kecil itu kita habiskan buat ngafal mutun-mutun. Makanya betul kata sebagian ulama, man hafizal mutun nalal funun. Jadi walaupun kita nggak paham dulunya waktu masih kecil, tapi ketika di Hadramut, di saat orang-orang sibuk ngapal, kita tinggal memahami saja. Jadi waktu mereka 4 tahun, hanya di Hadramut cuma memiliki waktu 4 tahun, nggak mungkin lebih, atau lebih paling beberapa tahun untuk belajar. Tapi mereka cuma menghabiskan waktunya buat di kamar nih, ngapal. Untuk Jadi ngapal. habisnya di situ saja begitu kan. Bukan Akhirnya malah nggak bisa maksimal ya, Beb. Iya, dan nggak bisa ngambil faedah dari istifadah dari masyayikh dari ulama-ulama. Berarti antum dulu keliling ke bukan cuma Iya, yang di Al-Ahqaf iya. aja ya berarti ya, juga ke tempat Habib yang lainnya juga ya. Salim Syatiri, ke Habib Masya Allah. Abdullah bin Syahab, rutin ke Habib Umar.
Muhammad bin Salim, ke Habib Ali Masyhur. Masya Allah, Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Ana beberapa tahun yang lalu, Beb, sebelum kenal sama antum, pernah lihat tulisan antum di Facebook, antum ngutip nasihatnya Habib Abdullah Baharun. Masya Allah. Tidak salah antum menulis waktu itu, banyak perkum sekarang ini dulu pernah belajar sama satu orang guru, tapi ketika guru itu kemudian sudah jadi dianggap teman, akhirnya terus hilang adabnya begitu. Insyaallah. Iya, padahal sebagian guru tuh nggak berharap untuk kamu cium tangan segala macam, karena sebagian guru tuh mungkin beli parfumnya mahal mungkin. Karena untuk dicium Ya, tangan ini apa sih? untuk dicoba. Iya, apa sih gitu istilahnya. Akan tapi dari seorang murid itu perlu kepada penganggapan yang kuat, karena kalau tidak ada tangga yang pertama nggak mungkin dia bisa. Kalau sekarang nggak sama dari madrasah yang sama, dari sekolah yang sama, gurunya guru saya sama guru saya sekarang sama. Iya. Jadi udah sekelas begitu. Kalaupun duduk nggak bisa, ya nggak bisa. Dan Abu Novel keras dalam masalah ini. Abu Novel Masalah keras. ta'dib ini ya. Ta'dib ini. Kadang-kadang teman-teman kita yang sudah pulang dari Hadramut misalnya apa, duduk begitu nggak boleh. Kita pernah dulu di ta'dib sama Abu Novel, ada satu acara di tempat di Malaysia dulu. Dan Ana dulu sempat viral di Malaysia, ramai banget di Malaysia, Masya Allah, dan orang mengenal kita dan sebagian nggak kenal guru kita. Akhirnya ada di satu undangan begitu, kita disiapkan tempat begitu. Abu Novel ada di situ, tempatnya kita itu satu baris gitu. Akhirnya kita mundurin. Ana bukan sendirian, waktu itu ada juga sahib kita juga pendakwah dari Solo asalnya, Abdurrahman Fahad Al-Musawa. Itu bareng Oh, Darul Habib juga ya dia ya. Habib, ya. Jadi di bangku yang sama begitu dikasih. Akhirnya karena kita sudah tahu sama Abu Novel tarbiyahnya bagaimana, kita mundurin sedikit. Nggak usah. Jadi nggak sejajar gitu ya. Selepas itu karena kita masih ngajar di Darul Habib, setahun kita diomelin. Inilah ilim, nggak punya ilmu, nggak punya apa, sama gurunya kok sejajar duduk. Artinya beliau nggak mau sekali ya, ada muridnya yang lupa akan jasa seorang guru. Bukan beliau mau bukan gila hormat, enggak, tapi tarbiyah, Beb. Iya, setelah kita keluar dari Darul Habib, beliau itu kayak teman gitu. Habib, manggilnya Habib gitu. Kapan kita rehla di sini? Kapan kita main di sini? Kapan? Artinya setelah kalau kita sudah lepas, beliau sudah kayak benar-benar sahabat, dan tinggal kitanya saja bagaimana menempatkan diri kita. Masya Allah, pengalaman yang berharga, Beb. Yang berikutnya, Beb. Tadi sudah bahas Malaysia juga ya antum ya. Jadi antum kan dulu di Malaysia lama kan sempat ada Malaysia Cinta Rasul. Ya, Terus juga ada Nusantara Cinta Rasul. So antum dakwah di sekitar Indonesia ini kan Masya Allah luar biasa. Bisa kedatangan antum rehlah di setiap kota kan ditunggu-tunggu, Beb. Masya Allah. Pengalaman berkesan mungkin, Beb, ketika awal merintis dakwah, karena biasanya kesan dakwah itu paling nikmat ketika merintis ya. Kalau ketika sudah jadi itu biasa rasanya. Kesan yang istimewa mungkin ketika merintis dakwah, terutama buat pendakwah muda, Beb. Ya seperti saya juga pendakwah muda, Beb, yang baru-baru merintis ini, Beb. Apa, Beb ya? Iya, Malaysia Cinta Rasul itu lebih awal malah dari Nusantara Cinta Rasul. Jadi di Malaysia dulu baru di Indonesia kan. Dulu Ana di sana perintah Abu Novel pertama kali di Malaysia. Karena ada programnya Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau punya murid-murid, pengikut, dan orang-orang yang cinta sama beliau di sana. Akhirnya Abu Said Ahmad Al-Maliki membuat beberapa program bulanan. Jadi Al-Ustaz Al-Habib Shalih Al-Idrus, sebulan beliau, sebulan inginnya Abu Novel. Jadi dua orang ini yang jadi. Tapi Abu Novel kirimnya Ana. Jadi satu bulan Ustaz Shalih Al-Idrus, satu bulan Ana. Beliau membahas mafahim yajibu an tusahha, Ana membahas al-insanul kamil. Jadi bagian sejarahnya, bagian akidahnya Ustaz Shalih. Di beberapa negeri di Malaysia. Setelah 2 tahun, Ana memberanikan diri untuk buat komunitas sendiri. Walaupun NGO di sana, bukan komunitas yang resmi, tapi komunitas ini yang bisa menjadikan beberapa programnya menjadi program andalan kerajaan. Oh, Masya Allah. Seperti Maulid 40 hari di Melaka, terus Malam Cinta Rasul, dan lain sebagainya. Itu juga kita pernah ikut bareng-bareng dengan para sahabat. Nah, kalau pengalaman yang paling berarti ya, antum intens di Malaysia berapa tahun, Beb, kira-kira, Beb?
Dari kurang lebih 2013 2013 sampai 2017-18. Masya Allah 5 tahun ya. Kurang lebih. Masya Allah. Kurang lebih. Sampai pindah di Garut itu 2016-2017 baru. Akhirnya di Malaysia ya pengalaman yang paling, kita lagi naik-naiknya tiba-tiba apa namanya, di satu tempat foto kita diturunin gitu. Udah acara, udah siap semua, tiba-tiba ada orang yang memiliki akidah yang berbeda, tidak suka ke kita, akhirnya dihasut pihak masjid, akhirnya diturunkan di Malaysia. Nah, masa-masa awal itu masa-masa baperan gitu. Sehingga Anda menghasilkan satu syarat bagi pendakwah, syarat utama bagi para pendakwah, jangan baper. Kalau baper pasti nggak bakalan sukses. Nah, betul. Ya, mulai ikut sedih dan tanya sama Abuya Novel, tanya Abuya Baharun, Alhamdulillah Baharun, beliau katakan, udah ada keserupaan antara engkau sama Rasulullah dalam berdakwah. Kalau sudah ada keserupaan berarti ini namanya dakwah. Kalau belum ada keserupaan berarti bukan dakwah. Nah. Itu penyemangat. Sip. Anda beberapa kali kalau ada orang yang merintis dakwah, Beb, Anda tanya, udah difitnah apa belum? karena pupuknya itu, Beb. Iya. Punya tuh. Kita pernah dapat nasihat, Beb, dari guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau ketika muridnya itu datang, kenapa dakwah kok disalah pahami sama orang, dikritik dan lain sebagainya, kadang ngeritik keluarga sendiri dan lain sebagainya. Dan beliau, dakwah itu seperti kamu nanam. Pupuknya itu kan, pupuk ini kan kadang kotoran najis kan, Beb. Pupuknya tadi hasutannya orang tadi itu yang jadi pupuk. Oh, ajib. Hasutannya orang itu yang jadi pupuk. Nah, kalau pupuknya banyak nanti dakwahnya cepat subur insyaallah. Wah, jadi akhirnya kita kalau dapat itu, Beb, jadi oh iya pupuk ini jadinya, ini pupuk. Wah, luar biasa. Makanya perlunya seseorang itu kepada murabbi, Beb. Kadang-kadang kita, Anas sering bilang adanya Habib Taufik di Indonesia ini membuat keamanan dari semenjak lama. Makanya Anda nggak berani ketemu Ustaz Taufik. Walaupun Anda sampai di Pasuruan, kayak beliau itu Masya Allah buat Anda. Jadi orang-orang yang seperti ini, murabbi ini sangat penting sekali. Ya, jadi Syekhut Tahkim, beliau yang menentukan segala sesuatu kepada kita sehingga menunjukkan kepada kita arahnya harus kemana. Iya. Arahnya harus kemana. Nah, Beb, mungkin ini pertanyaan terakhir karena ini setelah waktu kesibukan antum, Beb. Alhamdulillah saat ini, Beb, gerakan dakwah di Indonesia ini, terutama gerakan dakwahnya para habaib, itu kan mulai diminati sama pemuda, terutama yang kalangan milenial, Beb. Yang kalangan milenial itu banyak mulai tertarik dengan kegiatan habaib dan lain sebagainya. Bukannya dari basic santri, tapi dari basic umum pun kok arahnya sudah mulai mengkaji tentang gerakan dakwah dari para habaib. Bisa enggak antum sedikit menggambarkan bagaimana sih arah dakwah para habaib yang manhaj thariqah alawiyah yang selama ini antum saksikan, baik itu antum saksikan langsung ataupun antum baca di sejarah buku-buku mereka. Karena kan antum hobinya baca buku, Beb. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir, Beb. Jadi arah terakhir. dakwah para habaib yang sesuai dengan manhaj thariqah alawiyah itu kurang lebih gambarannya seperti apa? Dan mungkin ini jadi jawaban kok saat ini kok semakin diminati. Hal di mana-mana semakin ramai. Harusnya ada streaming kan cukup. Tapi kan orang tetap datang dan capek. Tapi tetap ongkos sendiri. Nggak dapat nasi. Kadang nggak dapat nasi. Kadang tetap berangkat. Jadi arah dakwah para habaib ini yang sesuai dengan thariqah alawiyah, mereka arahnya kemana sih sebenarnya? Atau yang antum saksikan kurang lebih seperti apa? Jadi kalau dakwanya habaib ini pasti diterima karena Anda betul-betul menyaksikan. Kalau sebagian orang mungkin mengira bahwa di sini saja, tapi daerah luar tidak ada. Ana dari Sabang sampai Merauke sana udah datangin, Masya Allah. Sama seperti antum, banyak jalan kemana-mana. Nah, kita melihat bahwa beberapa tempat yang kita datangi ada yang bacakan sampai ke Papua itu baca qasidahnya qasidah Habib Ali Al-Habsyi. Artinya udah sampai ke sana. Di Turki kita sama komunitas, anak punya komunitas di sana juga. Di Konya yang dibaca qasidahnya Imam Al-Haddad. Kemudian di Brunei Ratibul Haddad. Kemudian di Singapura mereka baca Maulid Al-Habsyi. Bahkan banyak sekali pecinta Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian di beberapa negara yang lucu di saat Anda berziarah di satu tempat di Guangzhou di Cina. Masya Allah. Lagi di satu tempat berzikir,
ada beberapa orang yang asli orang sana, mereka baca syair. Syair ini anak kedengarannya karena logat mereka logat Cina banget. Tapi kok ada ke Arab-Arabannya begitu. Akhirnya setelah Ana dengar ternyata mereka ini baca pujian-pujian pakai bahasa Arab. Setelah itu Ana minta teman Ana yang menerjemahkan. Ana minta apa namanya? Coba Ana mau lihat apa yang dibaca. Mereka bilang ini bacaan sudah kami dari 300 tahun yang lalu yang Masya Allah, 300 tahun yang lalu. Pas ketika Ana lihat ternyata pengumpulnya ada Al-Aidrusnya di ujung. Oh, ajib. Jadi artinya di mana tempat, Ana bilang, wah, Ana nggak bisa jadi orang yang pertama datang. Ada semua di mana tempat. Jadi sudah ada yang awal ya, sudah ada yang mengawali. Jadi manhaj habaib ini yang pertama kenapa diterima? Karena manhajuhum mabniyun 'alal hujjah. Masya Allah. Mereka punya dalil. Yang nggak paham ya nggak bakalan deket. Tapi kalau yang paham datang nanya, ini kok melakukan ini kok melakukan ini, ya mereka akan terus-menerus konsisten. Karena mereka mabni 'alal hujjah. Kemudian mereka menggabungkan antara amal dan ilmu. Masya Allah. Mereka terkadang orang awam yang tidak perlu tahu hujjah, mereka tidak sebarkan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya rancu. Mereka ajarkan amal. Kalau orang yang fokus kepada ilmu, mereka akan, contohnya, ada orang yang memang dia bisa bahasa Arab, tapi dia nggak tahu tentang ulumul Quran. Dia baca Al-Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Qara'ta fi'il madhi. Berarti qara'ta, kamu sudah selesai baca Al-Quran, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan itu sesuai dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Tapi tafsirnya belum tentu ya. Al-Quran kan ada namanya taqdim ta'khir. Artinya kalaupun dia tahu dalilnya dan dia memiliki bahasa Arab, belum tentu dia bisa paham. Bisa jadi dia malah orang yang keluar dari agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wow yufidu tertib. Berarti kalau seorang mengatakan akaltu wa syaribtu, berarti makan dulu baru minum. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, saya mematikan kamu dan mengangkat kamu. Berarti kalau orang meyakini Nabi Isa sudah mati, berarti sesuai dengan Al-Quran. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya sesuai dengan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau ini diyakini, justru bisa jadi orang tersebut keluar dari agama Islam. Maka habaib yang kita lihat, yang pertama mereka, ajaran mereka mabniun 'alal hujjah. Kemudian yang kedua, hujjahnya tidak banyak disebar, tapi lebih ke amal. Lebih ke amal kepada orang yang membutuhkan amal. Memberikan teladan. Iya, kepada orang yang membutuhkan amal, dan ilmu kepada orang yang membutuhkan ilmu. Dan seperti yang Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi katakan, rukun yang lima. Yatrahud dawa fi mawdhi'id da'. Allah. Itu ibarat dokter yang betul, jadi tahu obatnya masing-masing orang ya. Betul. Gimana kalau Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi? Rukun Thariqah al-alawiyah itu ya. Iya. Ilmu, amal, khauf, ikhlas, wara. Itu Beb yang berkaitan dengan mabniun 'alal hujjah ini, Beb. Tadi tuh masih ingat waktu zaman Rohah, zaman Ayam masih hidupnya almarhum Al-Habib Anis. Dulu kalau di Rohah itu ada pembahasan, tidak boleh jawab pertanyaan orang atau bicara di depan umum pakai menurut saya. Nggak boleh, nggak ada yang menurut sama kamu. Buka kitab, lihat. Pendapatnya para ulama yang kamu sampaikan, jangan kamu bawa pendapat kamu sendiri. Jadi itu betul-betul satu tarbiyah yang selalu beliau sampaikan berulang-ulang. Hatta tarbiyah ini ada istidlalnya dalam hadis. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Masya Allah. Fa'asaba. Padahal betul ya. Yang artinya habaib itu begitu. Kadang-kadang dia bikin satu kata-kata yang gampang buat dicerna orang awam, padahal pengambilannya Al-Quran sama Sunnah. Masya Allah. Jadi aplikasi dari Quran dan Sunnah, tapi dibahasakan yang sederhana biar dipahami oleh orang pada umumnya. Begitu. Habib Ali al-Habsyi ribuan qasidahnya dengan Humaininya, dengan bahasanya. Kalau kita ambil setiap makta' dari syairnya pasti ada istidlalnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Masya Allah. Alhamdulillah, Habib, terima kasih banyak. Luar biasa, bahagia. Masya Allah. Terima kasih atas kehadiran antum. Insya Allah ditunggu lagi rehlahnya di Solo. Siap, Habib. Nah, teman-teman semuanya, Insya Allah ditunggu lagi ya rehlah bareng sama Habib Ali di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.